Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali untuk materi kita ya. Kalau sebelumnya teman-teman sudah membuat sampel lines ya per 25 meter ya untuk pembuatan ini perhitungan volumenya. Maka langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita melakukan compute materials gitu ya, untuk melakukan analisis ini ya, luas area rata-rata. Caranya adalah kita klik salah satu garisnya ya, salah satu garis sampelnya kita klik gitu ya. Nah ini teman-teman kalau kita melihat di atas ini sudah berubah ya. Nah di sini ada yang namanya compute materials, kita klik. Ada select sample line, kalian kemudian ini kita klik OK aja ya. Nah ini seperti ini ya. Quantity type of criteria kita menggunakan cut and fill ya. Kita menggunakan cut and fill, terus kemudian ini ada apa namanya. Nah ini adalah beberapa metodenya ya. Nah ini yang kita gunakan adalah average and area. Jadi kita menggunakan volume rata-rata ya. Volume rata-rata ini maksudnya apa? Maksudnya nanti per cross section itu si Civil 3D akan menghitung luasannya seperti itu ya. Jadi Civil 3D akan menghitung luasan per cross section kemudian dikalikan jaraknya. Karena kita kan tadi jaraknya adalah per 25 ya. Per 25 meter. Maka luasan itu dijumlahkan terus kemudian dibagi dua ya. Jadi di rata-rata terus kemudian dikalikan jaraknya. Jadi luas kali jarak meter persegi dikali meter, nanti ketemunya adalah volume. Nah volume yang tadi ya, volume rata-rata itulah yang kita ini ya disebut dengan metode luasan rata-rata. Menggunakan cut and fill, average and rata-rata. Kemudian kita langkahnya adalah kita mengisi yang ini ya, mengisi ini. Jadi ini belum kita isi ya. Caranya adalah seperti ini. Ini ada yang bagian EG dulu ya. Kita klik here to set all, kita klik. Nah ini semua kita gabungkan atau kita menggunakan existing ground ya. Kita menggunakan ini EG ya. Nah, kemudian yang datum, kalau ini tadi EG berarti ini adalah untuk permukaan atasnya, lah datumnya ini adalah untuk permukaan bagian bawahnya ya. Nah, kemudian di sini kita klik yang ini ya, surface galian ya, koridor galian atau surface galian, kita klik di sini. Di sini ada keterangannya ya, ground remove, ada ground fill. Ground remove itu berarti adalah dia cut ya atau galian. Ground fill ini adalah berarti dia timbunan gitu ya. Jadi ada kemungkinan bahwa nanti ada sedikit timbunan di galian kita gitu. Nah, seperti ini ya kalau sudah apa namanya kita klik OK. Kalau ini ada curve correction, ini hanya untuk koreksi apabila kita mungkin ada lengkungan atau ada kurva ya. Jadi dia ada koreksi untuk toleransi ini ya, toleransi koreksi kurvanya gitu. Baik, ini sudah pastikan bahwa ini existing ground, kemudian ini datum-datumnya sudah cukup ini, kemudian baru kita OK ya. Kita klik OK. Nah, seperti itu ya. Si Civil 3D-nya sudah menghitung, namun kita masih memerlukan ini untuk melihat hasilnya ya. Ini tetap di select dulu ya, jangan di escape dulu. Ini masih men-select dulu, jangan di escape. Terus kemudian kita klik yang di bawahnya adalah generate volume report. Kita klik ya. Ya kita klik, terus kemudian ini select alignment di galian mendam ya. Kemudian sample line group, sample line galian mendam. Terus kemudian kita klik ini ya, program data ini ya. Ya kita klik ini ya, simbol foldernya. Nah, terus kemudian kita klik yang select material gitu. Kemudian open. Nah, kemudian kalau sudah kita OK ya. Nah, ini klik ya saja. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi alignment galian mendam ya. Dari STA 0 sampai STA 360. Nah, ini ada ground remove, ada ground fill ya. Berarti ground remove itu berarti adalah dia apa namanya, galiannya. Ground fill adalah berarti dia timbunannya gitu ya. Nah, kemudian ini adalah areanya, adalah luasannya. Kemudian di sini adalah volume per STA-nya. Nah, di sini ada kumulasi volumenya gitu ya. Ya, artinya dari STA 0 ke STA 0 plus 025
itu luasannya adalah ini ya, luasannya adalah 14,22 untuk area ini ya, area ground remove-nya ya. Kemudian untuk area ground fill-nya dia hanya 1,55, mungkin ada beberapa bagian yang kecil gitu ya untuk perlu timbunannya. Kemudian di sini STA 025 ke 050 ini memiliki luas sekian ya. Nah, jadi di sini belum muncul ya. Di sini belum muncul volumenya karena kan masih ini ya. Karena kan kemudian baru muncul di sini ya, apa namanya? Di yang kedua ya, ground remove gitu ya. Baik, kita lanjut kembali ya. Jadi di sini ya ada apa namanya perhitungan volume per STA ya. Terus kemudian di sini terakhir nanti akan dikumulasi ya. Jadi dari STA 0 sampai ke STA ini ya 360 nanti akan dikumulasi ya. Nah ini adalah hasil kumulasinya ya. Hasil kumulasinya adalah tanah yang digali atau ground remove itu adalah sekitar 30.158 meter kubik ya. Kemudian untuk ground fill-nya dia hanya sedikit ya, hanya 75,46. Jadi mungkin dia ada beberapa titik yang dia memang membutuhkan apa namanya timbunan gitu. Ini bisa kita copy ke Excel ya. Apa namanya? Jadi kita Ctrl A ya, kemudian Ctrl C, kemudian kita buka Excel ya. Tinggal kita blok, kemudian paste yang oke. Nah ini sudah jadi ya. Sudah kita buka di Excel. Nah ini adalah apa namanya quantity take off ya, quantity take off galian ya. Seperti ini ya. Jadi totalnya adalah 30.000. Jadi sebenarnya caranya seperti tadi ya. Jadi seperti ini kan mungkin luasan areanya ini ya. Kemudian ini ditambahkan ini ya. Kemudian dibagi 2 dikalikan apa jaraknya, ini akan menghasilkan ini ya. Jadi luasan area 1 ditambah luasan area 2 dibagi 2. Kemudian dikalikan jaraknya adalah ini ya, 25 meter ya. Kemudian dihitung nanti insya Allah hasilnya akan seperti ini. Nanti teman-teman nanti coba di ini ya. Makanya kenapa kok yang di sini masih 0 gitu? Karena kan ini belum rata-rata ya, karena kan kalau ini kan rata-rata dari 2 luasan dikalikan jaraknya gitu akan menghasilkan ini. Kalau ini kan dia belum ada rata-rata dari jaraknya, maka dia masih 0 gitu. Baru ketika dia di sini ya luasan ini ditambah ini bagi 2 dikalikan jaraknya kan keluar seperti ini. Kemudian dari volume per masing-masing STA dikumulasikan ya. Ini ditambah ini akan menghasilkan ini. Ini ditambah ini menghasilkan ini. Terusnya sampai ke sini ya. Ini tambah ini menghasilkan ini. Nah, ini adalah apa namanya volume kumulasinya ya. Di sini adalah volume kumulasi untuk galian, di sini volume kumulasi untuk timbunan macam itu. Baik, jadi dari reportnya tadi bisa kita pindah ke ini ya, material report ya. Bisa kita pindah ke Excel gitu. Oke, baik. Ini kita hide dulu. Kemudian kita lanjut dengan metode berikutnya ya. Kalau tadi kita menggunakan ini ya, menggunakan compute materials atau menggunakan luasan area rata-rata ya untuk tiap cross sectionnya. Nah sekarang kita akan mencoba yang ini ya, analyze. Nah kita mencoba yang volume dashboard ini. Kalau volume dashboard ini dia akan mengkalkulasi keseluruhan ini. Jadi dia tidak menggunakan stationing seperti ini ya. Tapi semua ini ya, semua bagian ini dia dihitung semua gitu. Keuntungannya kita menggunakan volume dashboard ini apa? Jadi seandainya ini misalkan di profil 300 ke 325 ini, misalkan di sini ada semacam lubang atau apa gitu ya, atau mungkin di sini ada profil lain, maka di sini dia otomatis dia volume yang lubangnya itu tetap dihitung ya, karena dia volume dashboard itu kalau tidak salah dia hanya berdasarkan ini ya, keseluruhan surface-nya gitu. Tapi kalau cross section tadi kan berarti kan penampang di, kalau yang menggunakan metode area rata-rata tadi berarti kan yang 0,300 ditambah ini ya, ditambah ini dibagi 2 kemudian dikalikan jaraknya. Nah,
Di sepanjang ini kemungkinan kan ada bagian-bagian yang mungkin belum ini ya, belum diketahui. Tapi kalau yang di proyek biasanya kita perhitungan volume masih menggunakan yang per STA seperti ini gitu. Baik, kita coba yang menggunakan volume dashboard ya. Oke, kita klik aja di analyze ya, kita klik ke analyze, terus kemudian kita ke volume dashboard seperti ini ya. Terus kemudian kita tambahkan create new volume surface, kita klik. Nah, di sini kita akan mengisi ya. Nah, untuk mengisi ininya kita namai dulu ya. Pertama apa ya, volume main dam gitu aja ya, volume galian main dam. Nah, seperti ini. Untuk yang ini nggak apa-apa, ini disamakan aja lah. Kemudian ini ada komparasi ya, volume surface-nya yang mau dikomparasi apa ya, kita ditanya nih base surface-nya menggunakan apa, kita pilih dulu ya. Base surface kita menggunakan existing ground ya. Kita klik OK. Kemudian surface yang akan kita komparasi terhadap apa? Nah, kita klik yang surface galian nih. Kita klik ini, oke. Dah, ini aja ya, cukup ini, terus kemudian tinggal kita oke. Kita tunggu. Nah, ini dia sudah langsung keluar ya di sini ya. Nah, di sini ada ini ya, volume cut itu berarti dia volume galian, volume fill adalah volume timbunan ya. Nah, di sini ada perbedaan ya mungkin ya dengan apa namanya, dengan yang di sini tadi ya. Coba kita lihat ini ya. Kalau teman-teman mau menampilkan ini bisa ya, insert cut build summary, kita klik di sini ya. Nah, terus kita kasih di sini. Mungkin kita kasih di ya maaf ya, jadi hang ya. Oh ya, alhamdulillah nggak jadi hang ya. Kita klik aja di sini ya. Nah, dia mana tadi? Nah, dia di sini bisa kita tampilkan ya. Nah, ini cut build summary-nya ya. Ini totalnya adalah 31 ini. Nah, ini coba kita salin ke Excel ya. Kita klik ini, generate cut build report, kita klik. Nah, ini adalah untuk reportnya ya, untuk laporannya. Kita klik all, kita copy ya. Kemudian kita taruh di sini tadi ya. Kita klik new. Ini yang volume dashboard gitu ya. Kita klik ini, kita paste ya. Kita lebarkan kolomnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi memang berbeda ya kalau kita tadi menggunakan apa namanya, menggunakan sample line atau menggunakan metode luasan area rata-rata. Ini ground remove-nya adalah 30.000. Kalau yang ini adalah mencapai ini ya, netnya adalah 31.000 ya. Jadi terpaut hampir mungkin 1.000 meter kubik ya. Perbedaan ini bisa jadi kemungkinan karena memang ini tadi ya, karena kan kalau ini kan apa namanya, kalau ini tadi ya menggunakan ini kan kita cross sectionnya adalah per 25 ya. Mungkin bisa jadi apabila kita mungkin cross sectionnya mungkin kita rapatkan lagi ya, mungkin per 10 ya, itu mungkin lebih ini lagi ya, lebih teliti lagi untuk crossnya ya. Tapi dengan menggunakan volume dashboard tadi berarti dia menghitung berdasarkan ini ya, surface-nya gitu. Seperti itu. Ini fungsinya kalau mau diambil yang mana ya, ini fungsinya adalah controlling aja gitu ya. Mungkin kalau take off galian ini mungkin semakin rapat ini ya, semakin rapat apa namanya jaraknya ini, kemungkinan dia perhitungan volumenya akan menjadi semakin teliti gitu. Sedangkan kalau volume dashboard sendiri kelemahannya dia tidak bisa dikategorikan ya. Artinya dia akan menghitung semua volumenya, tapi apabila dia mungkin ada galian main dam, ada galian spillway, ada galian ini lah, mungkin itu agak susah untuk didefinisikan gitu. Tapi kalau di take off galian ini kita bisa per masing-masing ya, nanti bisa kita definisikan sendiri-sendiri.
Kalau di dashboard ini lebih ke keseluruhan ya, keseluruhan volumenya semacam itu. Nah ini kalau dashboard ini saya rasa bagus untuk ini ya, untuk controlling ya saya. Artinya apabila dia mungkin volumenya antara take off galian dengan volume dashboard kok terlampau sangat jauh, maka kita perlu mengecek kembali ya yang di quantity take off kita gitu. Baik, mungkin demikian ya untuk yang sesi ini ya, sesi untuk perhitungan volume. Jadi kita tadi adalah menggunakan ini ya, ada dua cara ya. Pertama quantity take off menggunakan tadi ya, menggunakan luasan area rata-rata. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan volume dashboard berdasarkan service-nya. Ya. Demikian untuk perhitungan volume galian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.